Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Taib ayuhal ikhwah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk bisa berkumpul ya, dalam sebuah perkumpulan yang dimana Rasulullah mengatakan riyad min riyadil jannah, salah satu taman-taman surga itu adalah berkumpul di masjidnya Allah. Kemudian kita bersama-sama belajar tentang bagaimana agama Islam, belajar tentang Al-Quran dan yang lainnya. Maka ikhwah sekalian, semoga pertemuan kita di sini adalah nabda huna wa naltaqi fil jannah insyaallah. Ini adalah awal pertemuan kita di dunia, mungkin tidak kenal, kemudian nanti kita akan bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan cap hambanya Allah yang lulus dari ujian dunia ini. Ikhwas sekarang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa ya, ana akan mengingatkan kepada diri ana pribadi dan kepada ikhwas sekalian untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab karena syukurlah orang kaya tidak akan miskin dengan sedekahnya. Sebab karena syukurlah orang miskin tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah ya, dengan cara mencuri dan yang lainnya. Kemudian karena syukur jugalah seorang talib wa talibatul ilm, orang yang menuntut ilmu, dia akan bisa menghilangkan rasa bosan dalam hatinya. Dia akan bisa menghempaskan kemalasan dalam hidupnya. Itu semua karena syukur. Ikhwah sekalian, perbaiki hidup itu mulai dari hal mendasar, yakni adalah bersyukur. Langkah awal dari syukur itu dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka para ulama mensifati ucapan yang ringan di lisan ini adalah nisfus syukur, setengah dari syukur. Ikhwah, sudah setengah, tinggal setengah perjalanan lagi kita menuju syukur. Maka yang kedua, mari kita selalu memuji Allah, kemudian mengingat-ingatnya bahwasanya apa yang kita dapatkan ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mari selalu kita usahakan dan upayakan untuk bisa merubah apapun yang telah Allah berikan kepada kita menjadi sebuah amal soleh. Maka ikhwah sekalian, 3 rangkaian ini disebut dengan rukun syukur, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam tulisannya. Kemudian salat berhaturkan salam, mari terus kita tujukan dan haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah menarik ya, yang terkadang kami itu sering senyum-senyum sendiri ketika mengingatnya ikhwah. Dulu kami itu di pesantren di Semarang ikhwah, itu santrinya lumayan banyak, sekitar 400 sampai 500-an santri. Pada saat itu kita itu punya satu kegiatan, yakni adalah setiap ba'da zuhur, setiap setelah zuhur, itu kami punya jam itu, punya jadwal itu adalah maju, ini santri nih yang MI dan SMA, maju ke depan, kemudian khitobah bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita disuruh untuk tausiah menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kemudian ikhwah sekarang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, pondok saya itu jurusannya cuma satu doang, IPA. Ya. Dulu saya pengen masuk sana itu karena ada satu lulusan dari pondok itu yang berhasil lulus ujian kedokteran se-Indonesia yang diterima dari Departemen Agama itu cuma 2. Salah satunya beliau ya, namanya Ahi Musa. Dulu saya lihat cita-cita saya dulu tuh pengen jadi dokter, bukan jadi ustadz ya. Akhirnya saya pengen masuk pondok itu, pengen jadi dokter. Nah, iwas karmatullah subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, maka satu kejadian itu adalah itu teman saya pribadi, itu teman saya sendiri itu. Dia itu jadwal khitobah menggunakan bahasa Arab ikhwah. Maju tuh. Kita melihatnya tuh beliau lancar betul. Kenapa? Karena tadi malam dia habis ngafalin 2 lembar ya, teks bahasa Arab. Pada saat itu kami masih kelas 1 SMA. Bahasa Arab kami cuma taunya ana, antum, akhi, la gitu saja. Namun ikhwah, ketika barusan selesai, itu kita pakai mimbar yang naik ya, yang ada 3 tangga, kemudian di atasnya tidak menggunakan meja, jadi langsung kosongan. Dia baru turun 2 tangga, tiba-tiba di tengah 500 santri itu ada seseorang yang berdiri.
Kemudian mengatakan wailul lakum, wailul lakum, wailul lakum, kata beliau. Pada saat itu kita tidak tahu artinya. Kita hanya melihat orang itu marah-marah pakai bahasa Arab di tengah masjid. Betul-betul marah-marah beliau. Sampai kalau misalnya itu uratnya terlihat. Betul sampai wajahnya merah. Kita bingung. Apa ini? Ditausiahin tapi malam balik marahin yang tausiah. Dan kita berpikir dia marah-marahnya pakai bahasa Arab. Ya, itu kan zuhur. Ya, itu di situ semua ustadz-ustadz kami, ya, di ustadz situ ada mudir kepala sekolahnya, ada yang lulusan Yaman, lulusan Sudan, semuanya cuma domblong. Domblong itu bengong ngeliatin orang marah-marah di tengah masjid karena dia berada di sop paling tengah. Ya. Kita bingung ini kenapa marah-marah? Tahu nggak ikhwas karmatullah subhanahu wa ta'ala. Ba'da asar tiba-tiba ada pengajian. Biasanya kajian itu kok di pesantren ba'da maghrib. Ini ketumben ba'da asar. Kemudian beliau mengatakan seperti ini. Apa tuh? Coba yang tadi kami sampaikan ketika ba'da zuhur ketika ada yang tausiah. Kata beliau apa? Beliau marah-marah karena ya, khotibnya yang tausiah itu lupa untuk mengingatkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau sampai meneteskan air mata. Kita ini siapa loh Iwa? Apakah kamu merasakan perjuangan dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apakah kalian merasakan lelahnya Nabi Muhammad untuk menyampaikan la ilaha illallah? Sampai ditolak. Bukan satu daerah Iwa, satu negara yang nolak beliau. Bagaimana perasaan beliau dianggap sebagai orang yang gila. Tetapi dituntun untuk menjadi sesosok contoh yang rafiq. Sesosok manusia yang harus bisa memberikan contoh bahwasannya utusannya Allah ini adalah memiliki sifat yang lembut. Padahal beliau sedang dihina bahwasanya Nabi Muhammad dituduh sebagai orang gila. Apa kata beliau? Kelezatan dari kalian menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Itu bisa kalian dapatkan karena perjuangannya Nabi Muhammad. Maka dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim. Maka salah satu orang yang didoakan oleh Jibril alaihissalam. Dari 3 atau 7 orang itu. Salah satunya ada yang ketika diucapkan namanya Nabi Muhammad. Dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu bentuk terima kasihnya kita. Kenapa? Kita ini terlalu jauh dengan Nabi Muhammad Iwa. Makanya kita temukan di zaman ini, Iwa sekalian. Banyak sekali orang yang sudah menomorsekiankan Nabi Muhammad. Mereka mulai bertanya kenapa harus Nabi Muhammad? Kami tidak dibimbing sama Allah. Kami itu bukan wama yang tiku anil hawa. Yang kalau berucap itu bukan atas dasar hawa nafsu. Maka jangan samakan kami dengan Nabi Muhammad. Maka ya sekalian kalau bukan Nabi Muhammad lagi kita mau mencontoh siapa? Kalau tidak mengidolakan Nabi Muhammad kita mau mengidolakan siapa lagi? Maka kalau masih seorang pemain bola dihina, kita lebih sakit hati dibandingkan kita tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad ketika diucapkan namanya. Maka pertanyakan keimanan kita Iwa. Istafti qalbak. Hadapkan ke dalam hati kita. Ya. Hadapkan wajah kita ke depan cermin itu kalau perlu. Kemudian katakan, kamu mau masuk surga atas dasar syafaatnya pemain bola atau syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau misalnya kita masih sering mengidolakan, seorang artis bagi yang akhwat dari Korea yang berwajah manis, putih, terlihat cool, maka pertanyakanlah Iwa, ini bukanlah anjuran untuk menghinakan, tapi ini adalah ajakan untuk saling mengingat. Kehidupan kita di dunia itu hanya sementara Iwa. Maka Allah menurunkan kepada kita pegangan. Allah menurunkan kepada kita tauladan. Lantas alangkah sombongnya seorang manusia
yang bahkan ketika dia tidak memiliki uang saja bingung. Alangkah sombongnya seorang manusia yang ketika dia kehilangan orang terdekatnya saja sudah sangat sedih. Alangkah hinanya kita sebatas manusia biasa yang meninggalkan sesuatu yang telah Allah jamin ketika kamu memegangnya. Maka sesungguhnya kebahagiaan ada di tanganmu. Maka ikhwas sekalian, bersyukur dan mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bersyukur tidak akan menjadikan kita kaya. Bersyukur juga tidak akan menjadikan kita itu miskin. Bersyukur juga tidak akan menjadikan kita langsung punya jodoh. Bersyukur juga tidak akan mengubah kita menjadi pribadi yang tampan ataupun cantik. Tapi karena bersyukurlah, seseorang bisa dilihat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukurlah, seseorang akan bisa meninggalkan maksiat di kehidupan dunia. Karena bersyukur pula lah, seseorang akan bisa meresapi sebuah ilmu yang telah disampaikan oleh para ustadz-ustadz. Semuanya karena bersyukur. Ya waskaramatumullah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita baru pekan kemarin, 2 pekan yang lalu kita bertemu. Kemudian kita bertemu lagi. Qadarullahu masyafa'ala, atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hal yang harus kita selalu syukuri. Kemudian ikhwas karmatullah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita punya tema yang sangat menarik. Ya, bahwasanya temanya itu adalah agama adalah nasihat. Ikhwas sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seringkali beberapa pertemuan yang lalu kita sudah hampir 6 atau 7 kali pertemuan, kalau salah bisa dikoreksi. Itu sering ada yang bertanya, Ustadz bagaimana saya itu bisa menasehati saudara saya, bagaimana saya bisa menasehati teman saya, Ustadz saya ini punya keluarga yang seperti ini, orang tua saya seperti ini, bagaimana cara kita menasehatinya. Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, Anda pribadi itu kurang suka ketika ada seorang ustadz yang ditanya, kemudian memberikan jawaban itu jawaban langsung. Jawaban langsung itu apa? Yang siap konsumsi. Menurut Anda, ya, alangkah bijaknya seorang ustadz ketika dia memberikan jawaban itu dari hal yang mendasar. Sehingga orang itu akan tahu bahwasanya, nanti ketika kita bertemu permasalahannya, kita itu sudah tahu hal mendasarnya. Ikhwas sekalian, kalau dulu kita belajar sains belajar itu ilmu tentang tumbuhan, tentang macam-macam akar, ada akar tunggang, ada akar serabut dan yang lainnya. Seandainya kita sudah tahu bahwasannya pohon ini tuh akarnya tunggang, maka kita sudah mempersiapkan diri bagaimana untuk mencabutnya. Begitu juga ketika akarnya itu serabut, kita sudah tahu, bagaimana sih cara mencabut pohon yang memiliki akar serabut. Kenapa? Karena kita sudah tahu pokoknya, kita sudah tahu dasarnya. Maka dari itu ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Bersama-sama untuk merenungi apa sih esensi dari nasihat, apa sih hal mendasarnya. Sehingga nanti ketika kita ingin menasihati saudara kita itu sudah tahu apa hal pokoknya, apa hal yang tidak boleh terlewat. Itu nanti kita akan belajar. Maka insya Allah hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 7. Ya. Hadis nomor 7 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis nomor 55 dalam kitab Sahih Muslim. Hadis nomor 42 dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis 451 dalam Imam An-Nasai. Ya. Kalau di dalam kitabnya Imam Bukhari itu di bab iman bisa dicari. Kalau di kitabnya Imam Muslim itu juga di bab iman. Kalau Imam Bukhari di salah satu kitabnya yang ana baca itu kalau yang terbitan Darul Fikr itu halaman 118. Tapi kalau Imam Muslim ini yang terbitannya Birut itu berarti di halaman 33 jilid 2. Ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hadis yang menarik ya, bahwasanya ad-dinu nasihah. Kata Rasulullah SAW, agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, qulna liman? Ya Rasulullah, untuk siapa agama itu menjadi nasihat? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nanti ada 5 aspek yang akan kita bahas. Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hari ini pembahasan kita insyaallah itu yang pertama kita akan membahas ad-din,
yakni adalah agama. Yang pertama kita akan membahas ad-din. Kita sudah sering kan? Agamanya apa? Islam. Agamanya apa? Islam. Tapi kita belum mengetahui agama itu apa. Kenapa harus Islam? Itu juga harus dipelajari. Karena kita harus mengetahui sesuatu dari dasarnya. Ya sekalian, pengen saya kasih tahu salah satu contoh. Seandainya kita belajar sesuatu dari dasarnya. Ya. Seandainya cinta itu dijelaskan dari hal yang mendasar, maka tidak akan muncul pertanyaan, Ustadz, saya itu masih punya perasaan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Kenapa? Karena dia sudah tahu esensi dari cinta sesungguhnya. Dia sudah tahu kaidah tentang cinta. Cinta itu kaidah paling sederhananya itu adalah mengurusi ya, cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bereskan dulu hubungan cinta kita sama Allah, baru setelah itu bukan memperbaiki hubungan cinta kita kepada manusia, tidak, tetapi menggunakan cinta kita kepada Allah, kemudian mengambil cara bagaimana Allah mencintai seorang hamba, dan cara itu kita gunakan untuk mencintai sesama manusia. Itu dia namanya kaidah cinta. Seandainya ya, ustadz-ustadz yang sering mengkaji masalah cinta menjelaskan dari hal mendasar ini, insya Allah tidak akan ada lagi orang yang ragu-ragu kemudian bertanya, Ustadz saya sedang galau, mau cari ahwat yang seperti apa? Yang ahwat, Ustadz saya lagi galau, mau cari ikhwan seperti apa? Itu dari hal mendasar. Itu juga dengan pokok beragama. Tenang saja, ini bukan pembahasan yang rumit. Insya Allah akan kita coba bersama-sama memahami dengan cara yang mudah. Kemudian yang kedua, itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Insya Allah yang akan kita bahas nomor 2 itu adalah nasihat. Ya. Apa itu nasihat? Ya. Bagaimana sesuatu itu bisa disebut dengan nasihat? Ini sering salah ini. Dan nanti di dalamnya juga akan kita berikan tips-tips bagaimana cara. Ya, ini kan sering tanya kan, Ustadz, bagaimana cara kita memberikan nasihat? Ya. Dan nanti di dalamnya itu akan kami jelaskan juga perbedaan ya, tentang 3 hal yang berbeda. Tentang nasihat itu sendiri, tentang dakwah, kemudian yang ketiga itu tentang amar ma'ruf. Mana yang bisa disebut dengan amar ma'ruf, mana yang disebut dakwah, mana yang disebut nasihat. Nanti akan kita kaji insya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, kita akan membahas ya, nasihat ini nanti akan kita turunkan untuk Allah itu bagaimana, untuk Rasul itu bagaimana, untuk kitab Allah itu bagaimana, untuk para pemimpin itu bagaimana. Dan yang terakhir untuk umat muslim. Kemudian nomor 3, insya Allah kita 3 pembahasan ya dengan turunannya. Nomor 3 kita akan membahas ya, nasihat apa yang paling baik ya, untuk kita sampaikan. Jadi nomor 3 materi nasihat apa yang paling baik. Ya, materi nasihat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwaskan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika kita mengkaji 3 hal pokok besar di sini, kita akan sudah mengetahui ya, bagaimana sih konsekuensi dari agama Islam ini, kemudian bagaimana sih makna dasar dari itu nasihat, kemudian bagaimana cara menasehati. Ya. Kemudian maknanya nanti kita juga akan kaji insyaallah. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala, adzan jam berapa maghrib? 5 menit lagi ya. Kita akan membahas poin pertama biar untuk meringkas waktu yang ada di babak kedua nanti ba'da isya insyaallah. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala ketika Imam At-Tabari menjelaskan masalah tentang ayat innad dina indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Ya, maka Imam At-Tabari menjelaskan setidaknya ada beberapa macam tafsir tentang perkara agama. Atau yang kita sebut dengan ad-din.
Adin itu banyak yang mengartikan din itu tidak bisa diartikan dengan agama. Adin itu tidak bisa diartikan dengan agama. Kita artikan dengan agama itu kita setarakan dengan literasi yang ada di Indonesia. Dan ini juga yang ana pegang ikhwas karmatullah subhanahu wa ta'ala. Adin, ya, adin itu adalah jalan. Ya, atau kita bisa menggunakan literatur Indonesia agama, itu maknanya ya, yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala itu bermakna jalan. Yang mana memilih jalan ya, itu nanti akan menentukan bagaimana akhir dari jalan yang akan dia tempuh. Makanya kita suruh memilih ya, adin. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam memilih, bukan memilih agama, tapi memilih jalan yang mau kita tempuh. Tapi kalau sudah berada di dalamnya, itu beda lagi. Ini kalau misalnya ada orang yang belum beragama Islam, belum memilih jalan Islam, maka la ikraha fiddin. Tidak akan ada pemaksaan untuk dia memilih jalan yang kita pilih, yakni yang sudah kita kenal dengan Islam. Tetapi orang yang sudah masuk adin, ya, milih jalan yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, maka satu-satunya jalan yang boleh dia pilih innaddina indallahil Islam. Maka jalan yang harus dia pilih itu adalah Islam. Nah, ini urutannya. Ini turunannya, kita sudah mulai masuk turunannya. Maka kita dibebaskan untuk memilih jalan. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau kamu Islam, kalau kamu pilih jalan yang disebut namakan namanya Islam ini, maka ganjaranmu nanti surga. Ya. Jelaskan di dalam berbagai macam, di hampir Al-Quran itu firmannya Allah menjelaskan orang yang Islam itu dijamin masuk surga. Begitu juga dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada konsekuensinya ihwa. Islam memiliki makna istislam. Berarti dia siap untuk menundukkan diri. Ya. Jadi seperti ini, kita suruh memilih jalan. Jalan mana yang mau kita tempuh? Rupanya jalan Islam. Maka kalau kita sudah menginjakkan kaki di dalam agama Islam, ya, maka setelah itu mau tidak mau kita harus istislam. Menundukkan diri dalam artian kita harus siap dengan konsekuensinya. Maka ayat la ikraha fiddin tidak bisa digunakan untuk dia yang sudah di dalam agama Islam. Kenapa? Karena di dalam agama Islam sudah ada istislam. Konsekuensi dia harus siap menyerahkan dirinya. Apa? Dengan cara ada turunannya. Iman. Ini pemetaan ini, Pak. Setelah memilih jalan, kita tentukan jalan yang paling mana yang paling baik untuk kita. Ini adalah Islam. Kalau kita sudah memilih Islam, maka kita sudah siap untuk tunduk dengan apapun yang sudah ditentukan di dalam Islam. Kita sebut dengan syariat. Maka langkah pertama yang diharuskan untuk orang yang Islam itu iman. Apa itu iman? Dia diharuskan meyakini segala sesuatu yang gaib. Dia harus meyakini Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak pernah melihatnya. Dia harus meyakini surga walaupun tidak pernah merasakan nikmatnya. Dia disuruh meyakini neraka walaupun tidak pernah merasakan panasnya. Itu adalah orang beriman. Tidak berhenti sampai situ. Setelah dia berhasil menyempurnakan kualitas hatinya untuk percaya kepada sesuatu yang gaib termasuk di dalamnya adalah Allah, jannah, surga, takdir dan yang lainnya, maka selanjutnya dia dituntut untuk beramal. Kita lanjut lagi sementara kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita mulai lagi dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai paragraf pertama dari hadis riwayat ya, Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala,
Agama atau yang kita sebut dalam bahasa Arab itu ad-din, itu memiliki makna artinya jalan, ya, yang mana kalau kita sudah dipastikan akan memilih jalan yang mana, ya ini adalah jalan yang Islam. Sebab apa? Karena firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya jalan yang aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Islam. Maka orang yang berislam itu berarti dia sudah siap tunduk atas apapun yang sudah diatur dalam konsekuensi Islam. Maka langkah pertama yang diatur dalam Islam itu adalah iman. Dia mengimani segala sesuatu yang gaib. Allah itu gaib, surga itu gaib, neraka itu gaib, takdir Allah itu adalah juga perkara yang gaib. Apa itu perkara yang gaib? Gaib itu perkara yang tidak nampak. Kemudian, nah ini dia. Selanjutnya setelah dia memilih jalan, kemudian menentukan dirinya Islam, dia siap menundukkan diri, kemudian dia mulai mempercayai segala sesuatu yang gaib yang diperintahkan dalam syariat, kemudian dia beramal. Ya. Ustaz, di mana keistimewaan orang yang memilih jalan Islam ini? Keistimewaannya ada di sini, Ikhwah. Dia memilih jalan, dia siap menundukkan diri atas dasar kepercayaannya terhadap sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Surga mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga secara utuh penggambarannya, tidak akan pernah tersirat, bahkan tersirat di dalam hati. Itu bagaimana sih keindahan dari surga itu? Itu adalah indahnya surga, gitu. Coba yang ikhwan ini kalau kita bayangkan surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang soleh, itu kelak akan diberikan salah satunya bidadari di surga. Yang dimana bidadari di surga itu putih sekali kulitnya sehingga akan terlihat pembuluh darahnya. Maka ikhwan sekalian, apa yang kita bayangkan? Yang kita bayangkan adalah sesosok wanita yang pasti akan menjijikkan untuk dilihat. Kenapa? Karena nalar manusia di dunia itu tidak bisa menggapai segala sesuatu yang gaib. Segala sesuatu yang gaib, maka tidak akan bisa mampu. Gitu. Maka sekarang mata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ini sebagai pengingat juga. Tidak ada manusia yang bisa melihat, menerka sesuatu yang gaib. Termasuk makhluknya Allah, ya ini ada dari bangsa jin. Itu tidak akan bisa dilihat. Maka kalau ada yang bisa melihat, berarti ada dipastikan dia juga sedang terkena gangguan. Kenapa? Karena perkara gaib itu sudah menjadi batasan. Batasannya berada di mana? Di keimanan. Gitu. Maka kita mengimani setan itu ada, bukan mengimani tentang apa yang dibisikkan oleh setan. Gitu. Maka ibu sekalian, mana kespesialannya? Kita kembali lagi. Spesialnya adalah di amalnya ini. Namun dia mau beramal dengan segala sesuatu yang tidak pernah dilihatnya. Maka bentuk dari apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya, engkau adalah hambaku, engkau mau beribadah walau tidak pernah melihat aku. Engkau mau beribadah salat dengan janji surga walaupun tidak pernah merasakan surga. Engkau mau menundukkan dirimu, engkau mau mengeluarkan hartamu walaupun tidak pernah melihat. Makanya ganjaran dari orang beramal itu adalah saleh. Apa itu saleh? Saleh itu berarti dia bisa merubah dirinya. Ada orang sholat, dia belum berkata yang baik, dia belum menjadi orang saleh. Ada orang rajin sedekah, tapi berbicara dengan orang tuanya tidak menggunakan adab yang benar, maka dia belum benar sholatnya, belum benar sedekahnya. Apapun amalan kebaikan itu seharusnya menimbulkan seseorang menjadi orang yang soleh dan solihah. Apa itu orang yang soleh dan solihah? Orang yang dia berbuat amal baik akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Kita percepat ya, saya dikasih waktu cuma sampai 8:30 sama panitia.
Setelah soleh, ganjaran terakhir seseorang yang telah memilih jalan ini adalah surga. Saya jelaskan. Maka ihwah, kalau misalnya di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang bermasalah, inilah dia pentingnya belajar sesuatu dari hal mendasar. Maka kita tinggal mengurutkan. Kehidupannya belum soleh. Sholatnya belum menjadikan dia jauh dari kemungkaran. Sholatnya dia belum menjadikan dia orang yang berhati-hati untuk melakukan muamalah. Dia masih terjebak kepada ghoror dan yang lainnya. Maka bagaimana meng-cross-checknya? Bagaimana memperbaikinya? Maka yang diperbaiki yang pertama adalah amalnya. Yang diperbaiki apa? Amalnya. Sholatnya diperbaiki, saumnya diperbaiki, sedekahnya diperbaiki. Maka ranah untuk memperbaiki amal berada di mana? Itu adalah berada di sunnah. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apakah amalnya, ini pembahasan pekan kemarin ya. Apakah amalannya sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Oke, dia sudah belajar ini dan itu. Ya. Rupanya dia masih ada perasaan di dalam hatinya itu ketika dia itu sholat, itu ada perasaan ingin membanggakan dirinya. Ketika dia berangkat ke tempat yang lingkungan kebaikan, dia masih ada perasaan takabur, sombong gitu. Maka dari mana? Amalnya sudah diperbaiki tadi sholatnya, maka kita mulai naik lagi ke atas. Perbaiki keimanannya. Memperbaiki kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana memperbaiki keimanan? Melatih dirinya dengan ikhlas. Ya. Setelah itu kok masih dalam kehidupannya dia belum benar. Maka ihwah sekalian, permasalahannya berada di kualitas dia, kesiapan dia di dalam ketundukan beragama. Itu pasti bermasalah. Ya. Kemudian kalau ini sudah mentok Islam ini, ya, kalau gagal untuk didiagnosa dan disembuhkan, maka penyakitnya akan merembet kepada sebuah pemikiran, aku salah pilih jalan. Maka menimbulkan orang-orang banyak berpikir, Islam tidak seindah apa yang dikatakan oleh Ustadz. Islam terlalu ketat. Kenapa semua kehidupan dibawa dengan Islam? Karena dia tidak memahami dasar tentang berislam. Ya sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam riwayat hadis ini ad-dinu nasihah, agama, jalan itu adalah nasihat. Ya. Ini adalah dalil, salah satu dalil yang bisa digunakan untuk ya, mengcounter orang-orang yang saya masih sampai sekarang itu jengkel betul ya. Kenapa masih ada orang yang berpikir enggak semua kehidupan kita itu harus dibawa ke dalam ranah agama. Padahal sudah jelas ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jalan yang kita tempuh itu adalah nasihat. Kita akan masuk kepada pembahasan kedua, nasihat. Ya. Maka jalan yang tadi kita tempuh ini tadi semua itu adalah nasihat. Kita akan memahami makna nasihat itu. Makna nasihat disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Yang pertama, nasihat itu, makna dari nasihat itu, segala bentuk ungkapan yang ditujukan ke dalam kebaikan, yang harapannya akan memberikan perubahan ke dalam kebaikan bagi orang yang dinasihati. Ini adalah istilah secara syara'an. Masih ingat pertemuan kemarin?
istilah di dalam agama Islam itu dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita sehingga kita bisa membatasi mana yang nasihat, mana yang bukan nasihat. Maka kalau misalnya ada orang sedang terpuruk, datang ke orang minta dinasehati, kamu terlalu banyak sedekah itu. Kamu sholatnya ndak usah di masjid. Kamu ndak usah puasa. Maka itu bukan nasihat. Kenapa? Karena nasihat haruslah sebuah ungkapan kebaikan. Ya, dengan tujuan agar memberikan perubahan di dalam kebaikan kepada orang yang dinasehati. Itu baru dinamakan nasihat. Selain itu apa? Maka itu adalah perbuatan amaratu bisu. Perintah untuk kepada seseorang, kepada saudaranya, ya, untuk melakukan keburukan. Maka hati-hati. Hati-hati juga dalam memberikan nasihat. Hati-hati juga dalam memberikan nasihat. Makanya dalam Islam itu kalau kita tidak mampu memberikan nasihat, maka kita adalah orang yang mengarahkan dia untuk bisa mendapatkan kewajiban dia untuk dinasehati. Salah satu kewajiban seorang muslim dan orang muslim lainnya adalah ketika ada salah seorang yang meminta nasihat, maka dia wajib memberikan nasihat. Itu kewajiban sesama muslim. Ada sebuah kisah kemarin nih, ya, ada ustadz, ya, dia itu harus menjemput istrinya, ya, itu sebelum maghrib. Kami datang ba'da asar. Kita tidak tahu ustadz itu ada di situ. Wah, setengah enam. Sekitar 20 menit lagi adzan. Ketika Ramadan kemarin, kita datang ke beliau, Ustadz, kami minta nasihat. Beliau langsung memberikan nasihat kepada kami untuk terus bersabar dan istiqomah. Kemudian setelah maghrib beliau pergi. Sebelum itu, Afan, ana harus jemput istri saya sudah terlambat. Lah Ustadz, kenapa enggak bilang? Karena ada kewajiban saya yang harus saya penuhi untuk antum. Karena antum sudah meminta nasihat, maka saya wajib memberikan nasihat. Maka kalau kita sesama muslim dimintai nasihat sama saudara kita, karena nasihat ini punya syaratnya tadi, ya, punya batasannya. Kalau kita memang tidak mampu untuk memberikan, ya, impact kebaikan kepada dia, ya, maka arahkan dia. Kita akan tetap memenuhi kewajiban kita dengan cara mengarahkan dia kepada orang yang memiliki kapabilitas di dalam memberikan nasihat. Itulah kenapa nasihat diberikan batasan tadi, Iwa. Maka hati-hati. Sekarang terjadinya banyak orang-orang yang sudah skeptis dulu dengan Islam. Itu karena banyak orang yang membawa nama Islam kemudian menasihati saudaranya. Tapi dia tidak tahu, tidak paham tentang nasihat itu. Maka pada dasarnya dia sedang tidak menasihati. Tapi sedang amaratu bisu malahan. Nasihat itu bukan hanya berbunyi tentang Al-Quran dan Sunnah saja. Tetapi orang yang menasihati harus paham dulu. Gitu. Ya. Maka ihwas karamatillah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apa makna dari nasihat di dalam riwayat ini? Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, kulna liman ya Rasulullah. Kemudian, wahai Rasulullah, untuk siapa agama menjadi nasihat? Kemudian Rasulullah menjawab di pertama, qala lillahi. Yang pertama, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan nih, wah, makanya ini pentingnya ilmu. Masa agama menjadi nasihat? Yang pertama, untuk Allah. Bagaimana kita menasihati Allah subhanahu wa ta'ala? Kan diksinya seperti itu. Maka ihwas karamatillah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, ya, setelah mengetahui cakupan dari nasihat, ya, secara maknawinya, maka kita harus belajar dulu bahwasanya di dalam, ya, dalil itu tidak semuanya bisa kita artikan sesuai dengan literatur Indonesia. Ya. Maka dijelaskan dalam Syarah Sahih Muslim maupun Syarah Sahih Bukhari juga sama, serupa. Menyebutkan maksud dari ad-dinu nasihah itu maksudnya adalah, ya, imatnya Islam itu adalah sholat. Tiang agama
Itu adalah salat amuduhu as-salah. Kemudian yang menguatkan tiang itu adalah nasihat. Penguat pondasi Islam. Itu adalah nasihat. Ikhwah sekalian, inilah dia, ya. Urgensi dari nasihat di dalam agama Islam itu termasuk di dalam 5 usul Islam, 5 pokok Islam yang sangat penting. Itu salah satunya adalah nasihat. Betul-betul memiliki posisi peranan paling penting di dalam agama Islam ini untuk nasihat ini. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala akan kita bahas. Yang pertama, maksud dari penguat pondasi Islam itu adalah nasihat. Atau bisa kita artikan juga esensinya itu dari agama itu yang menjadi penguatnya adalah Islam tadi itu. Nasihat itu tadi. Maka sekarang yang dimaksudkan yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya orang yang dia itu betul-betul memahami agama itu menjadi nasihat, maka dia itu adalah merubah. Kalau bahasanya kitab di sini masruf. Masruf itu orang yang berjalan seperti ini tiba-tiba balik kanan. Kalau naik motor itu dia ndak rating, ndak ngesen. Itu masruf. Ya. Di Bandung sering kejadian ya. Ndak rating tiba-tiba putar kanan, ya. Putar kanan, putar balik. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjadikan agama itu sebagai nasihat untuknya, yang pertama adalah masruful. Ya. Dia merubah segala bentuk kehidupannya itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti pembahasan ini akan kita jelaskan di akhir, cukup panjang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah tasdik, membenarkan segala sesuatu yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama salat, puasa, zakat, haji. Itu perintah Allah. Ini secara sederhana dulu ya, secara sederhana. Kemudian selanjutnya juga mengimani apapun yang dia dapatkan di dalam kehidupan ini, apapun yang dia rasakan dalam kehidupan ini, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni adalah li kitabihi. Agama itu adalah menjadi nasihat untuk kitab-kitab Allah. Maksudnya apa? Kita mengimani apapun yang berada di dalam Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsekuensi siap. Kalau dia mengimani Allah Subhanahu wa taala tapi tidak siap dengan apa ketentuan dari Al-Quran, maka pada dasarnya dia tidak mengimani kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ada satu ayat berkata tentang perkara yang saat ini dia lagi nyaman untuk melaksanakan itu. Maka hati-hati. Kenapa? Kalau dia menolak sampai ada ungkapan saya belum siap dengan surat ini. Maka hati-hati. Itu pada dasarnya dia sedang menolak ayat kemudian mengambil ayat yang lainnya. Dia hanya menerima sebagian ayat kemudian menolak. Contoh. Dia percaya dalam Al-Quran itu sholat adalah wajib. Kemudian puasa juga wajib, puasa Ramadan. Tapi apa yang aman ini ya? Yang sudah siap semua dulu nih ya. Tapi dia belum siap mengatakan babi itu haram. Ya. Dia belum siap mengatakan babi itu haram. Maka pada dasarnya dia dipukul rata menjadi satu golongan. Dia tidak mengimani kitab Allah, dia keluar dari Islam. Dia masuk ke dalam kekafiran. Maka hati-hati kalau sudah lihat Al-Quran, dia betul-betul mengimani Al-Quran, maka konsekuensinya dia harus siap. Kita kembalikan lagi ke dasar tadi orang berislam. Nyambung kan Kita kembalikan lagi. Kalau dia sudah berislam, maka dia harus siap tunduk dengan konsekuensinya. Makanya selanjutnya
salah satu bentuk ketundukannya adalah meyakini bahwasanya apapun yang berada dalam Al-Quran itu datang dari Allah dan dia diharuskan untuk sudah siap mengamalkannya. Selanjutnya wali rasulihi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah agama itu menjadi nasihat untuk Rasulnya. Maksudnya bukan kita memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad, bukan. Tetapi agama itu, Nabi Muhammad itu bagian dari agama itu menjadi nasihat untuk kita. Pengingat untuk kita. Maksudnya seperti apa? Itu adalah kita diharuskan untuk tasdik. Merasa bahwasannya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak ada kekurangan di dalamnya. Dalam artian Nabi Muhammad itu meninggal, ya, wafat itu dengan tidak meninggalkan sisa atau kekurangan di dalam syariat yang telah disampaikan. Ini penting ikhwah. Ya, merasa cukup dengan apapun yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nomor 3. Ya. Kenapa kok saya bahasnya singkat? Karena ini sudah masuk pembahasan yang kemarin-kemarin, ya. Itu di Sang Pencipta, kemudian takdir dan yang lainnya, ini sudah masuk pembahasannya. Nah, kita akan masuk di selanjutnya. Agama itu menjadi nasihat li'a'immah, untuk para pemimpin. Nah, ini kita mulai masuk ikhwah. Maka maksudnya agama menjadi nasihat bagi para pemimpin adalah mu'awanahum 'alal haqqi. Yakni adalah kita memberikan nasihat dengan basic agama, dengan landasan agama, dengan tujuan mu'awanatuhum, untuk menolong para pemimpin agar mereka bisa terus di atas kebenaran. Maka yang kemarin mengatakan mencari pemimpin tidak perlu pakai agama, sedangkan di sini ad-dinu nasihah. Ada aspek agamanya. Lantas kemarin pilih siapa? Ya, kemarin kan sudah dijelaskan ya. Maka kita harus melihatnya dari sisi aspek agama. Ya. Bahkan untuk memilih Allah sebagai Robnya, Allah tidak mau kita memilih dengan Allah sajalah sebagai Rob, tidak. Allah memerintahkan kita untuk fa'lamu, untuk mengetahuinya. Maka apalagi untuk memilih seorang pemimpin. Maka kita harus mengetahui ini menurunkan agama untuk memilih pemimpin. Kenapa? Karena termasuk di dalam kewajiban kita itu adalah memberikan nasihat kepada pemimpin, ya, dengan agama, ya. Mengingatkannya untuk selalu taat kepada syariatnya Allah. Bahkan ihwa, kata pensyarah kitab Sahih Muslim ini, bahkan mengingatkan sholat ketika dia lupa untuk sholat. Mengingatkan dia untuk memenuhi hak rakyat ketika dia lupa. Kenapa? Karena posisi menjadi pemimpin di dalam Islam itu posisi yang sangat-sangat berat. Abu Bakar As-Siddiq saja tidak mau. Umar bin Khattab menolak. Utsman bin Affan enggan. Ali bin Abi Thalib pengen kabur. Untuk jadi pemimpin nih, wah. Mohon maaf ini, Affan. Kenapa? Karena para khulafaur rasyidin itu faham bebannya menjadi seorang pemimpin itu sangat berat sekali. Makanya dinu nasiha di sini, ya, Nabi Muhammad ingin mengatakan kalau kamu menjadi pemimpin maka ingatlah landasan kamu, cara berpikir kamu itu harus sesuai dengan agama. Kenapa? Karena kalau Islam, ad-din, Islam itu akan selalu mengarahkan kita kepada kemaslahatan. Makanya dinu nasiha, agama menjadi nasihat. Kalau dia sudah mulai nyelempeng dari agama, dia sudah tidak mengindahkan perkara-perkara yang berbau agama, dia tidak mementingkan perkara agama, maka jangan heran sebuah daerah yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak mementingkan aspek agama, pasti ini sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala, bukan janji dari saya, dia akan mengalami kemalangan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wali a'immatil muslim. Nah, di poin 5 ini, ya, yang di poin kelima ini agama menjadi nasihat untuk sesama muslim. Maka ikhwas karam Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang sering kita
bahas. Dan di sini juga akan kita jelaskan perbedaan antara nasihat, dakwah dan yang lainnya. Ikhwah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara membedakan apakah ini nasihat, apakah ini dakwah, apakah ini amar ma'ruf, ya, apakah ini adalah memerintahkan saudara kita kepada kebaikan. Maka ikhwah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah nasihat. Nasihat itu ya mencakup poin nomor 2. Segala sesuatu yang sifatnya kebaikan tadi, ya dengan tujuan merubah seseorang dalam kebaikan, ya ini adalah orang yang kita nasihati. Maka ikhwah sekalian rahmati Allah, maka di poin pertama, ya untuk bisa membedakan mana nasihat, mana dakwah, mana amar ma'ruf, ya sehingga kita akan tahu porsi kita sebagai seorang muslim untuk membantu saudara kita. Maka nasihat kalau dia itu hanya mencakup ini, maka nasihat itu bersifat umum. Maksudnya apa? Cakupannya luas. Nasihat itu tidak harus tentang berbuat baik dalam agama Islam. Berbuat baik dalam konteks agama Islam ya. Tetapi itu esensi dari nasihat tetap harus dalam kebaikan. Kebaikan dalam muamalah jualan. Ya. Kebaikan dalam bersosial. Maka nasihat yang pertama itu sifatnya luas. Ya. Jualan, ada orang datang, gimana caranya biar usaha saya bisa sukses, gitu kan? Maka ini menjadi nasihat juga, nasihat kebaikan. Ya, itu secara umum. Kemudian sedangkan yang kedua itu namanya adalah dakwah. Nah ini loh yang dari kemarin kita tanyakan. Saat gimana caranya teman saya tidak sholat dan ini. Maka kalau dakwah itu karena nasihat sifatnya umum dan luas, maka dakwah itu di dalam nasihat. Dakwah itu bagian dari nasihat. Tetapi perbedaannya, sesuatu bisa dikatakan sebagai dakwah ketika kita menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah. Ini baru disebut dengan dakwah atau nasihat dalam dakwah. Ya. Maka beda. Ya. Maka yang nomor tiga dulu sih kita bahas dulu. Ya ini adalah amar ma'ruf atau memerintahkan menyuruh kebaikan. Menyuruh ke dalam kebaikan. Kalau menyuruh dalam kebaikan, dia lebih khusus lagi dibandingkan dakwah. Ya. Jadi kalau dakwah dengan amar ma'ruf, itu dakwahnya lebih umum, lebih luas. Ya, mengajak orang untuk beriman, mengajak orang tentang itu dakwah. Tapi di dalamnya ketika kita memerintahkan untuk orang untuk sholat dan yang lainnya, itu adalah amar ma'ruf. Maka amar ma'ruf lebih khusus. Maka ikhwas sekalian, ya, maka tinggal kita tentukan porsi kita. Kalau kita memang tidak bisa di porsi dakwah, ini ada ketentuannya. Orang yang berdakwah, dia harus memahami apa yang akan dia sampaikan. Ya. Dan dia juga sudah siap dengan konsekuensi untuk tidak diperbolehkannya menutupi ilmu. Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Ya. Kemudian sebenarnya ada ulaika yal'anuhumullah, orang yang menutupi, ya, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menutupi syariatnya Allah Subhanahu wa taala padahal telah datang penjelasan yang jelas di dalam Al-Qur'an. Ulaika yal'anuhumullah, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia faham konsekuensinya. Itu adalah orang yang siap memberikan nasihat dalam dakwah. Ya, kalau masih ingat di pertemuan pertama saya langsung memberikan arahan bahwasannya orang yang berkumpul dalam lingkaran menuntut ilmu ini punya konsekuensi. Bagi orang yang menyampaikan, maka dia harus menyampaikan seluruhnya tanpa menutupi kebenaran. Orang yang mendengarkan, dia harus mendengarkan dan mencoba memahami apapun yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan. Kemudian di poin ketiga,
Ya, di poin ketiga, mereka di dalam lingkaran ini harus siap beramal dengan apa yang telah mereka pelajari. Itu adalah 3 konsekuensi seorang dalam belajar. Ya. Termasuk di sini adalah memberikan nasihat. Kemudian bagaimana memerintahkan seseorang dalam kebaikan, maka ini tahapannya lebih naik lagi. Dia harus memahami dulu. Dia tidak sholat, tapi memerintahkan amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Kamu sholat toh, maka tidak bisa. Tidak bisa. Kamu jangan makan babi, tapi dia masih makan babi. Tidak bisa. Kamu jangan mabuk, tapi dia ngomongnya sambil megang botol. Bukan marjan. Ya. Botol minuman keras. Ya tidak bisa ya. Amar ma'ruf. Semua ada konsekuensinya. Tapi kalau di ranah nasihat, kita bisa menentukan nasihat kita dakwah, maka kita harus memenuhkan diri kita untuk bisa sampai di porsi menjadi orang yang boleh memberikan nasihat dakwah. Kemudian ihwaskan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan nasihat ini? Ya, ini masuk di pembahasan nomor 2. Maka jelaskan ya, dalam tulisan Asru Qawaidah fi Tazkiyatun Nafs, 10 kaidah di dalam penyucian jiwa seseorang. Maka situ ada 1 poin menarik dari 10 itu, poin nomor 5. Khiyarul julasa as-salih. Yakni dia diharuskan khiyar, berikhtiar, berusaha memindahkan dirinya ke dalam perkumpulan majelis-majelis soleh. Dia sudah ngaji, dia sudah datang pengajian, dia sudah baca Quran, dia sudah sholat, tapi dia belum merubah tongkrongannya. Dia belum bergerak dari tempat di mana teman-temannya belum di dalam lingkupan kebaikan. Ustaz, saya mau dakwah, bedakan dakwah sama nongkrong. Kalau orang nongkrong itu menjadikan itu tempat dia kalau pengen cari teman, itu nongkrong. Kalau dakwah dia datang ke sana meniatkan diri itu untuk tidak ikut-ikut dengan mereka. Kemudian membatasi dirinya, kapan dia harus pergi, itu orang yang siap dakwah. Coba saya tanya, Ikhwah, apakah di antara kita sudah ada yang siap? Tongkrongan kita ini kenal semua sahabatan temenan. Di situ ada yang gibah temennya. Apa antum siap mengalihkan pandangan? Mohon maaf saya tidak mau kalau ini bab gibah. Kenapa? Pasti besoknya dia tidak akan mau datang ke situ lagi. Tidak akan boleh datang ke situ lagi. Dan dia tidak akan diterima, dakwahnya gagal. Makanya kalau dia mau berubah, maka yang poin nomor 5, setelah beberapa runtutan kita loncat ke nomor 5, khiyaru julasa as-salih. Dia harus mencari, memindahkan dirinya untuk kepada majelis-majelis di mana di situ adalah orang-orang yang berusaha. Walaupun semuanya belum alim, tapi semua berusaha untuk bisa menjadi baik. Waskarahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sebutkan dalam sini. Maka yang kedua untuk bisa kita bisa sampai derajat memberikan nasihat ini. Yang kedua adalah dia siap untuk menghadapi kesusahan dan juga resiko ditolak. Tadi yang cerita dakwah tadi. Sudah halus Ustadz, sudah saya lihat teman saya ini tidak suka kalau saya itu pakai kata-kata yang terlalu keras. Saya sudah melembutkan, saya sudah ngambil waktu cukup banyak. Kemudian ketika saya ingatkan dengan kebaikan dia tidak bisa. Bahkan dia menjelek-jelekkan saya. Maka sebutkan dalam syarah ini, maka kalian bersabarlah. Maka kalian berbahagialah. Paham tidak Iwa? Kalau dakwah kita sudah mengikuti tahapan, sudah dengan cara yang halus, namun kok masih ditolak. Apa kata penulis? Berbahagialah. Kenapa? Karena sesungguhnya kalian sudah benar-benar di dalam kebaikan. Sebab apa? Kebaikan itu
akan selalu berusaha untuk ditolak. Kemudian untuk orang yang dinasehati, maka terimalah walaupun itu adalah hal yang menyakitkan. Terimalah dan anggap dia adalah sahibnya antum. Antum dan antuna. Sahabat antum. Kenapa? Karena sahabat sejati itu adalah sahabat yang mengingatkan dalam kebaikan. Ikhwah sekalian, mungkin saya sudah pernah cerita. Ya, sebagai salah satu kisah yang menurut ana itu ana sedang mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan. Ikhwah, ana itu bukan santri dulu pas zaman santri, bukan santri yang taat. Sering melanggar, termasuk santri yang membawa HP, santri yang main warnet, ya dulu ya. Ada satu teman saya itu, wah, itu kalau ngingetin, ya Allah, kita sampai sakit hati betul, sampai sakit hati betul. Seolah-olah kita itu sudah tidak ada harapan untuk menjadi hambanya Allah yang beriman. Kalau nasihati, kamu itu melanggar perintah, melanggar peraturan pondok. Orang Muslim, dia harus berpikir masalah ihsan. Ihsan itu dia menyelesaikan urusannya dengan manusia. Peraturan pondok ini urusan antum dengan manusia, Ustadz. Kalau antum tidak beres, maka kamu bukan kategori orang yang Islam dan beriman. Sakit betul dikatakan seperti itu ya. Kalau kita sudah bukan berislam dan bukan orang yang berislam dan beriman, maka sholat kita tuh udah gak kepake. Bangunnya kita di sepertiga malam tuh udah kepake. Cuma gara-gara tidak menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Ya. Cuma siangnya saya mendapatkan nasihat dari Ustadz. Dengarlah nasihat. Anggaplah dia sebagai sahabatmu walaupun kamu benci sama dia. Maka saya pegang orangnya. Ini tetangga saya dari Lampung. Ya. Nasihati saya. Ketika saya sudah mulai terlalu jauh dari agama Islam. Terus nasihati saya. Walaupun nanti kamu adalah orang yang paling aku benci. Saya nasihatkan seperti itu. Dan qadarullah ikhwah, sampai titik ini sudah 4 tahun lulus dari ma'had. Dia selalu mengingatkan anak. Di postingan ketika memposting beberapa hal, diingatkan sama dia untuk istiqomah, untuk bersabar. Itulah dia ikhwah teman. Ya. Itulah dia nasihat sesungguhnya. Ya. Maka terimalah nasihat dan jangan benci orangnya. Ya. Walaupun kita benci diingatkan, ya, tapi jangan sampai kita itu menjauh dari orangnya. Deketi saja walaupun kita sudah bencinya minta ampun, diingetin terus. Kenapa? Karena bisa jadi hidayah kita dari orang yang kita benci. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di segmen terakhir. Dikasih waktu sama panitia 20 menit, kita akan ngebut di materi terakhir. Di poin nomor 3, hal pokok yang penting untuk di dalam perkara nasihat. Tadi kita sudah membahas tentang hal pokok tentang beragama. Esensi dari nasihat kita sudah pahami. Kemudian kita tahu di mana kita bisa menundukkan diri kita. Apakah nasihat secara umum, nasihat dakwah, apakah nasihat amar ma'ruf. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana agama itu penting di dalam setiap kehidupan kita. Bagi seorang pemimpin dan juga bagi sesama saudara muslim. Kemudian ikhwas karamatullah subhanahu wa ta'ala. Maka di poin 3 kita akan menjelaskan materi penting. Ya, salah satu materi terbaik untuk menjadi nasihat, menjadi materi nasihat. Maka ikhwas karamatullah subhanahu wa ta'ala dijelaskan ya, oleh salah seorang imam. Lahir tahun 150, meninggal tahun 204. Bapaknya namanya Idris. Ketika sebelum hamil, baru pertama nikah, bapaknya tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Jangankan yang haram, bahkan yang syubhat saja tidak pernah. Ya. Kemudian ibunya di setiap malam selalu berzikir dan berdoa untuk mendapatkan anak yang saleh. Maka ketika lahirlah anak yang saleh. 7 tahun menghafal Al-Quran, 10 tahun setoran Muwatta Imam Malik, 18 jilid. Kemudian salah satu imam madzhab yang memiliki kitab paling banyak, dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i berkata, kalian ingin mendapatkan materi nasihat terbaik? Law ta'ammalat hadhihi surah lakafathu. Maka perhatikanlah surat ini. Ketika kamu sudah memperhatikan surat ini,
Sesungguhnya hal ini sudah cukup bagimu untuk menjadi nasihat. Maka ada sebuah tulisan sangat menarik, tulisannya Dr. Sulaiman. Beliau saat ini masih hidup. Beliau mengatakan bahwasannya dengan satu surat kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Judulnya adalah Menjemput Kebahagiaan dengan Surat Al-Asr. Surat Al-Asr adalah materi utama. Maka ikhwah, akan saya jelaskan surat Al-Asr. Bagaimana Allah sangat luar biasa sekali. Begitu perhatiannya dengan kita. Begitu cintanya dengan kita. Ikhwah, maka sejak saat ini yang masih memikirkan cinta terhadap manusia, kecintaan manusia terhadap kita, segeralah putar balik, walaupun tidak punya sen, tidak punya rating, putar balik tidak apa-apa sekarang juga. Kenapa ikhwah? Karena akan saya jelaskan bagaimana cintanya Allah sama kita. Wal asr. Wal asr itu punya makna, itu artinya adalah waktu. Wal asr. Bahasa Arabnya gini. Wal asr. Ikhwah sekalian, di ayat pertama, luar biasanya Al-Quran itu. Allah itu memanggil kita wal asr. Maknanya adalah waktu. Ikhwah, Allah itu sampai memikirkan hal apa yang paling dekat dengan hambaku. Kemudian Allah menggunakannya sebagai sumpah. Maka dalam Al-Quran ketika Allah sudah menggunakan sesuatu menjadi sumpah, maka Allah mengatakan bahwasannya yang diinginkan Allah adalah perhatikanlah ini. Maksud Allah gitu. Dan demi waktu kata Allah Subhanahu wa taala. Wala asr. Perhatikan, lihatlah. Makanya kata Imam Syafi'i, lau ta'ammalat. Ya, Imam Syafi'i tidak menggunakan lau nadzara. Seandainya orang melihat, tapi lau ta'ammalat. Bukan pakai kata-kata nazara syahida yashhadu, tetapi menggunakan ta'ammalat. Seandainya seseorang itu, ta'ammalat itu kalau boleh saya gambarkan kayak gini, wah. Dipanggil ndak nengok. Betul-betul ta'ammul. Kalau bahasa Jawa itu takemul. Kemul itu namanya dia selimutan sampai ndak kelihatan sama sekali. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ta'ammul. Dia itu tidak peduli sama yang lainnya, dia fokus betul membaca, mencurahkan perhatiannya, kemudian disambungkan dengan surat Qaf, mendatangkan hatinya, ya. Kemudian al-qasyam'ahu, kemudian dia menggunakan pikiran dan pendengarannya untuk memperhatikan itu. Maka kalau disebutkan ada imam baca wal asr, harusnya yang ada di benaknya itu alhamdulillah suratnya pendek. Bukan. Harusnya dia ini adalah surat tanda cintanya Allah kepada kita. Kita suruh melihat waktu. Wal asr. Maknanya adalah waktu. Allah memerintahkan kita melihat waktu. Allah mengizinkan kita untuk bingung dulu di ayat pertama. Silahkan kamu bingung. Kenapa kok sampai Allah menggunakan waktu sebagai sumpah? Innal insana lafi khusr. Di sini saking cintanya Allah sama kita, Allah menggunakan 3 kata tekan di dalam 2 ayat yang pendek, ikhwah. 2 kata penekanan agar kita memperhatikan ini. Wawul qasam. Inna harfu taukid. Lafi juga harfu taukid. 3 titik tekan, 3 kata yang menunjukkan penekanan di dalam 2 surat, dalam 2 ayat yang sangat pendek. Wal asr kata Allah, hai hambaku, demi waktu aku bersumpah dengan waktu kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna, wahai hambaku, lihatlah waktu. Ada sesuatu yang harus kalian perhatikan. Tinggalkanlah urusan kalian, maka lihatlah waktu. Maka ihwah, kenapa Allah memilih waktu? Padahal dalam perputaran 1 hari ini ada malam, ada siang, ada duha, ada sore. Allah ingin mengatakan apa?
Sesungguhnya waktu itulah yang mengelilingi apapun yang ada. Malam, siang, duha, sore, itu semua berada di dalam satu lingkaran. Namanya adalah waktu. Maka lihatlah perputaran hidupmu dalam satu hari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah, maka aku jadikan sumpah waktu ini. Dalam 24 jam. Dalam 24/7 selama satu minggunya. 24 jam dalam satu bulan. Apa yang telah kalian lakukan? Allah tidak ingin kita repot. Kata Allah, lihatlah waktumu di hari itu dulu. Maka Allah ingin menjanjikan kepada kita sebuah janji yang tidak akan bisa kita elakkan sampai yaumul qiyamah kelak. Sesungguhnya insan, manusia, tidaklah kecuali akan selalu di dalam kerugian. Janjinya Allah, ingat ya, janjinya Allah tentang kehidupan kita, tentang perjalanan kita mengikuti waktu ini. Maka Allah memberikan satu janji, innal insana lafi khusr. Tidaklah kamu di dalam putaran waktu ini kecuali kamu akan merasakan kesusahan, kamu akan merasakan kesempitan, kamu akan merasakan namanya kelelahan di dalam waktu ini. Maka ikhwas sekalian, di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya siapa manusia di dalam putaran waktu ini yang mendapatkan kesusahan, itu bukan yang muslim, bukan juga non muslim. Tetapi siapa saja yang mendapatkan kesusahan dan dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin ya, itu adalah setiap makhluknya Allah yang dia mengincar urusan dunia. Pasti dia akan mendapatkan bahwasannya dirinya akan selalu dalam kesempitan. Ikhwah sekalian, ya, masih ingat pembukaan yang kemarin? Seandainya seseorang itu meletakkan harta di depan matanya, tidak masalah. Seandainya kita meletakkan harta di dalam hati kita juga tidak masalah. Seandainya kita menjadikan urusan dunia ini dalam hati kita, tidak masalah. Kemudian kata Imam Ibnu Taimiyah, lantas di mana engkau letakkan Allah dalam kehidupanmu? Maka Allah menjaminnya. Ketika seseorang sudah fokus dengan dunia, innal insana lafi khusr, maka tidaklah kecuali dia hanya akan mendapatkan kesusahan. Maka ikhwah sekalian, jelaskan oleh Imam Ali, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seseorang itu akan selalu di dalam kesusahan. Fa innahu lafihi ila akhir dahr, dan tidaklah kecuali seseorang akan selalu berada di dalam kesusahan sampai waktu itu berakhir. Maka ikhwas karahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kita untuk melihat waktu. Kemudian Allah memerintahkan kita, coba kamu lihatlah seberapa lelahnya hidupmu dalam satu hari ini. Sudah berapa banyak manusia yang mengecewakan kamu? Sudah berapa banyak keringat yang kamu keluarkan tapi tidak ada sesuatu yang sesuai dengan keinginanmu. Kenapa? Karena kamu mengincarnya dengan dunia. Maka kamu akan selalu berada di dalam al-khusr, dalam kesengsaraan. Itu adalah sesuatu yang pasti untuk kamu. Maka materi nasihat pertama dari penggalan surat Al-Asr itu kalau boleh saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayat 1 dan 2. Kemudian penggalan kedua itu adalah ayat nomor 3. Maka di penggalan pertama ini adalah materi pertama. Ketika kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kita, maka suruh melihat waktunya. Bagaimana hidupmu kamu habiskan dalam satu hari. Kamu merasa lelah enggak? Allah tuh ingin seperti itu loh ikhwah sama kita. Begitu cintanya sama hambanya itu Allah. Itu sampai Allah tuh sampai ngingetin. Kamu nanti kalau kayak gitu terus, kamu bakalan capek. Kalau kamu seperti itu terus, kamu pasti akan merasakan kesempitan. Maka Allah menginginkan ini tuh menjadi materi nasihat untuk kita kepada saudara kita.
Apapun yang dikeluhkannya, suruh lihat waktu dalam satu hari. Kamu sudah lelah ya? Kamu sudah capek ya? Kemudian kita masuk materi kedua. Saya tidak akan menuliskan ayatnya, saya akan langsung menuliskan poinnya. Ya, waktunya tinggal 10 menit, saya jelaskan dengan ringkas. Materi pertama, untuk diberikan nasihat kepada saudara kita. Yang pertama, ilal ladzina amanu, yakni adalah iman. Yang pertama adalah suruh memperbaiki kualitas kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan turunannya. Maka jelaskan perkara ini, ikhwah. Iman itu artinya adalah pembenaran. Pembenarannya mencakup 3 hal. Hati, lisan, amal. Saya jelaskan dengan ringkas, lisan dengan amal itu satu tipikal. Hati di segmen yang berbeda, dia itu adalah amalan batiniyah. Maka ikhwah, dia harus membawa iman pembenarannya kepada Allah, baik di hati, di lisan, dan di amalnya. Di hati itu adalah ikhlas. Nanti saya berikan contohnya biar mudah. Kemudian di amal dan lisan itu sesuai dengan sunnah. Saya berikan contohnya. Maka orang kalau mau bahagia di dunia, dia harus bisa membawa konsep kehidupan, membawa konsep iman di dalam setiap aspek kehidupannya. Bahkan itu di dalam perkara yang pada dasarnya bukan ibadah. Masih ingat kata-kata seorang motivator? Kalau kamu ingin hidup bahagia, kamu harus bangun tidur dengan penuh hawa kepositifan. Ya enggak? Itu harusnya motivasi yang enggak dipakai sama orang Islam. Orang Islam bangun bukan dengan sifat positif. Orang Islam bangun dengan keimanan. Maka dalam kehidupan, ketika ada yang sudah orang sangat lelah, bangun tidur sudah mikirin, aduh bangun tidur, suami belum dibuatin sarapan, anak belum dimandiin, ya, ayam belum dikasih makan, ya, kotoran kucing belum dibersihin, cucian masih numpuk, jemuran belum dilipetin, yang sudah diangkat belum disetrika, yang di mesin cuci belum dijemurin. Wah, banyak betul. Maka dia harusnya bukan bangun dengan positif, tapi dia bangun dengan keimanan. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan aku untuk bangkit dari mati suriku. Kemudian dia mulai berpikir, wah kayaknya tidak mampu. Dia teringat firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mau contoh lebih sederhana, ikhwah? Ada contoh lebih sederhana. Bagaimana orang beriman membawa keimanan di dalam pekerjaannya? Padahal pekerjaannya bukan guru pendakwah, bukan. Ustaz, saya ini adalah seorang yang penjual rumah misal. Dia ini tukang jualan rumah misal. Maka bagaimana dia mengaplikasikan keimanan di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya? Pertama, hatinya yakin. Dia keluar rumah hatinya dengan yakin. Aku yakin bahwasanya Allahu Khaliq, Allahu Razzaq. Ingat, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita adalah dengan cara mengingat asma wa sifatnya Allah. Allah itu adalah maha memberikan rezeki. Allah lah yang menciptakan. Maka Allah akan menentukan apa yang hasil dari usahaku hari ini. Dia berjalan. Iman dalam hati nih. Dalam lisannya tidak keluar kata-kata yang kotor. Transaksinya mau beli enggak? Kalau enggak beli ya sudah, Pak. Menyakiti hati orang lain. Enggak mau beli, Pak. Ya sudahlah. Mungkin semoga Bapak bisa mendapatkan tempat yang lebih cocok. Ini bukan perkataan karir ya, bukan perkataan formalitas saja, bukan. Tapi ini bagaimana ketika konsep keimanan itu sudah berada di dalam pikirannya, di benaknya.
Kemudian amalnya, dia berusaha menjaga transaksinya tidak ada ghorornya, tidak ada ribanya, tidak ada penipuannya, tidak ada kezalimannya. Maka pekerjaan yang awalnya itu tidak ibadah, karena dia membawa aspek keimanan di dalam pekerjaannya, maka pekerjaannya menjadi ibadah. Kenapa? Karena dia berusaha melakukan sesuatu yang dicintai sama Allah. Ingat, ibadah adalah setiap amalan yang memancing ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Iman. Maka nasihat pertama, setelah dia suruh mengingat masalah waktu, suruh memperbaiki keimanannya. Yang kedua, wa aminus salihah. Amal saleh. Nasihatinya dengan beramal soleh. Ustaz, amal soleh apa yang harus pertama dinasihati? Sholat. Ustadz kayaknya kalau sholat terlalu berat, nggak bisa. Ini nggak bisa diganggu gugat. Sholat, pokoknya sholat. Nggak bisa diganggu gugat. Ustadz kayaknya sedekah dulu, nggak bisa. Sedekah itu sunnah, sholat itu wajib. Amal saleh. Nasihatkan dia untuk amal saleh. Apa amal saleh pertama? Sholat. Setelah sholat, baru Quran. Ya, Quran. Amal saleh. Nomor 3. Tawasau bil haq. Ini baru kita masuk. Saling. Di sini menggunakan tawasau bi. Menggunakan tak. Nah di sini ya, itu bukan memerintahkan kita untuk mengingatkan, tetapi ada timbal balik. Ya, ini adalah hubungan dari di antara dua orang. Saling mengingati dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Maka dalam tafsir Imam Tabari dan juga Ibnu Katsir mengatakan, mengingatkan dalam kebenaran maksudnya adalah mengingatkan orang tentang firman Allah, tentang kitab Allah. Kitab Al-Quran. Ya, mafhumlah kalau ini ya. Nomor 4. Ya, ini juga tidak kalah penting. Watawasau bis-sabr, menggunakan sighah yang sama. Tawa, diperlukan hukum timbal balik di antara dua orang. Dalam artian kita tidak saja ayo kamu, ini kata Allah kan kutiba alaikumus syiyam, kita diwajibkan untuk puasa. Enggak, tapi kita juga kalau disuruh itu harus mau. Kenapa? Karena saling. Jadi kita butuh nasihat, mereka juga butuh nasihat dari kita. Itu konsep ketika memberikan nasihat. Memberikan nasihat siap dinasihati, seperti itu. Kemudian nomor 4, tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran. Kesabaran ini punya esensinya, yakni adalah sabar atas ketaatan. Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah itu sudah tahu putaran waktu dalam satu hari yang kita hadapi itu akan penuh dengan kesusahan. Maka Allah cinta sama kita, Allah mengatakan, maka hambaku, jangan sampai kamu masuk kepada hamba yang merugi. Hamba yang dalam setiap harinya tuh pikirannya itu akan selalu sempit, akan selalu merasa kesusahan dan yang lainnya. Kata Allah, jangan. Makanya amanu, perbaikilah kepercayaanmu kepadaku. Sesungguhnya aku adalah Ar-Razzaq, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yang akan memberikan kamu rizki. Allahul Khaliq, akulah yang menciptakan. Allahu Rabbul Alamin, akulah yang menguasai apapun yang ada di langit dan bumi. Perbaiki keimananmu, kata Allah. Kemudian terapkan dalam kehidupanmu. Kemudian lazimkanlah kepadamu amal saleh. Kemudian saling mengingatkan tentang firman-Ku, kata Allah. Kemudian yang terakhir, kata Allah, aku tahu kegiatan perbuatan amalan-amalan ini itu tidak mudah hamba-Ku, kata Allah. Maka sesama manusia, lazimkanlah kepada diri kalian untuk selalu mengingatkan agar dirimu sabar atas ketaatan. Allah ingin mengatakan, menjadi orang baik itu bukannya susah. Tapi banyak orang tidak sabar. Sabar untuk taat iwa. Sabar untuk menerima apa yang Allah
firmankan, ihwa sekalian. Masalah riba. Orang itu sudah paham riba itu haram. Tapi kenapa banyak orang berlaku riba? Karena mereka tidak siap, sabar. Karena mereka tidak mau sabar sama ketaatan. Apa yang menjadikan orang pacaran? Padahal itu la taqrabu zina ya. Karena mereka tidak mau sabar. Mereka tidak betah di dalam lingkaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan orang itu mencuri? Karena mereka tidak sabar. Apa yang menjadikan orang kaya itu tidak mau sedekah? Karena mereka juga tidak sabar. Sabar apa? Sabar menutup dirinya dari hawa nafsu. Sehingga dia tahu tujuan hartanya itu adalah untuk membantu agama Islam. Ikhwah sekalian, itu adalah materi pokok yang harus kita nasihatkan. Maka ikhwah sekalian, mari kita menjemput kebahagiaan dunia akhirat dengan cara nasihat. Yakni adalah dengan cara mengamalkan surat Al-Asr. Ikhwah sekalian, itu saja dari anak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.